Haleluya. Hari ini kita akan melanjutkan bukan dengan 1 Samuel, tapi dengan buku ke-12 dan seri sejarah penebusan bagian pertama. Dan saya tahu, dan kamu juga harus tahu kalau ini adalah review dari retret kita. Akan tapi saya percaya kalau inilah bagian yang kita lewatkan saat kita belajar tentang imamat, dan ini adalah bagian yang agak sulit untuk dimengerti, jadi sangat baik itu kita mengulangi beberapa kali. Jadi saya akan berbagi tentang penasbisan dan pelantikan imam. Bacaan yang akan kita baca itu adalah dari buku Imamat pasal 8, tapi bacaan utama dari pasal 8 dan pasal 9. Pasal 8 itu adalah tentang penasbisan dan pasal 9 adalah tentang pelantikan. Mari kita baca Imamat pasal 8 ayat 1 sampai 36. Mari kita baca secara berulang-ulang. Dan saat kita membaca ini dengan kata-kata kita, Allah akan memberikan kekuatan dan kesehatan. Mari kita baca bertanggapan. Saya baca ayat pertama. Tuhan berfirman kepada Musa, panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan, dan lembu jantan korban penghapus dosa. Dua domba jantan dan bakul berisi roti yang tidak beragi. Lalu bersuruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan. Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dan dibasuhnyalah mereka dengan air. Sudah itu dikenakannya kemeja padanya, diikatnya ikat pinggang, dikenakannya gamis, dikenakannya baju efod, diikatkannya sabuk baju efod, dan dikebatkannya sabuk itu kepadanya. Dikenakannya lah tutup dada padanya, dan dibubuhnya di dalam tutup dada itu Urim dan Tumim. Kemudian ditaruhnya serban di kepala, dan di atas serban itu di sebelah depan ditaruhnya lah patam emas, yakni jamang yang kudus seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinya lah kemah suci serta segala yang ada di dalamnya, dan dikuduskannya semua itu. Dipercikannya sedikit dari minyak itu ke mezbah 7 kali, dan diurapinya mezbah itu serta segala perkakasnya, dan juga bejana pembasuhan serta alasnya untuk menguruskannya. Kemudian dituangkannya sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun, dan diurapinya lah dia untuk menguduskannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu dikenakannya kemeja kepada mereka, diikatkannya ikat pinggang, dan dilitkannya destar seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Disuruhnya lah membawa lembu jantan korban penghapus dosa, lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya di atas kepala lembu jantan dan korban penghapus dosa itu. Lembu itu disembelih, lalu Musa mengambil darahnya, kemudian dengan jarinya dibubuhnya lah darah itu pada tanduk-tanduk mezbah sekelilingnya, dan dengan demikian disucikannya mezbah itu dari dosa. Darah selebihnya dituangkan pada bagian bawah mezbah. Dengan demikian dikuduskannya lah mezbah itu, dan diadakannya pendamaian baginya. Diambillah segala lemak yang melekat pada isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang, serta lemak. Lalu Musa membakarnya di atas mezbah. Tapi lembu jantan itu dengan kulit, daging, dan kotorannya dibakarnya habis di luar perkemahan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan dan korban bakaran, lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya di atas kepala domba jantan itu. Domba itu disembelih, lalu Musa menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Domba itu dipotong-potong menurut bagian-bagian tertentu, lalu Musa membakar kepalanya dan bagian-bagian dari lemaknya. Tapi isi perut dan betisnya dibasuh dengan air, lalu Musa membakar seluruh domba jantan itu di atas mezbah itu. Itulah korban bakaran yang baunya menyenangkan, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan, seperti yang diperintahkan Musa kepada Musa. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan yang lain, yakni domba persembelihan pentahbisan, lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Domba jantan itu disembelih, lalu Musa mengambil sedikit dari darahnya dan membubuhkan pada cuping telinga kanan Harun, pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kiri kanannya. Lalu Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu membubuh sedikit dari darah itu pada cuping telinga kanan mereka, pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari
kaki kanan mereka, lalu Musa menyiramkan darahnya selebihnya pada mezbah sekelilingnya. Diambilnyalah lemaknya, ekornya yang berlemak, segala lemaknya yang melekat pada isi perut, umbai hatinya, kedua buah pinggang, serta lemaknya dan paha kanannya. Dan dari dalam bakul berisi roti yang tidak beragi yang ada di hadapan Tuhan, diambilnyalah suatu roti bundar yang tidak berlagi, satu roti bundar yang diolah dengan minyak dengan satu roti tipis, lalu diletakkan di atas segala lemak dan di atas paha kanan itu, lalu ditaruhnya seluruhnya di telapak tangan Harun dan di telapak tangan anak-anaknya, dan dipersembahkannya semuanya bagi persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Kemudian Musa mengambil semuanya dari telapak tangan mereka lalu dibakarnya di atas mezbah, yaitu di atas korban bakaran. Itulah persembahan penabisan untuk menjadi bau yang menyenangkan. Itulah suatu korban api-apian bagi Tuhan. Musa mengambil dada domba itu dan mempersembahkannya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Itulah yang dapat Musa sebagai bagian dari domba jantan. Persembahan penabisan itu seperti yang dipindahkan Tuhan kepada Musa. Dan lagi Musa mengambil sedikit dari minyak urapan dari darah yang ada di atas mezbah itu, lalu dipercikannya kepada Harun, kepakaiannya dan juga kepada anak-anaknya dan kepakaian anak-anaknya. Dengan demikian ditahbiskannya Harun, pakaiannya juga pakaian anak-anak dan pakaian anak-anak itu. Berkata Musa kepada Harun dan kepada anak-anaknya, masaklah daging itu depan pintu kemah pertemuan, dan hanyalah kamu harus memakannya dengan roti yang ada di dalam bakul untuk mempersembahkan pertambisan seperti yang telah diperintahkan, dengan berkata, Harun dan anak-anaknya haruslah memakannya. Dan apa yang tinggal dari daging dan roti itu haruslah kamu bakar habis dengan api. Jangan kamu pergi dari depan pintu kemah pertemuan selama 7 hari sampai kepada genapnya perayaan pentabisan, karena perayaan pentabisan akan berlangsung selama 7 hari lamanya. Seperti yang diperbuat pada hari ini, demikian juga diperintahkan Tuhan kamu perbuat kelak untuk mengadakan pendamaian bagimu. Di depan pintu kemah pertemuan haruslah kamu tinggal siang malam 7 hari lamanya, dan kamu harus lakukan kewajibanmu terhadap Tuhan dengan setia supaya jangan kamu mati, karena demikianlah diperintahkannya padaku. Maka Harun dan anak-anaknya melakukan segala firman yang diperintahkan Tuhan dengan perantaran Musa. Ini adalah firman Allah. Selamat, terima kasih karena kamu telah membaca bersama-sama dengan sabar, dan saya percaya orang yang membaca ini akan menerima berkat Allah. Kita sedang belajar terutama tentang penasbisan dan pelantikan dari imam, karena Yesus Kristus datang sebagai imam besar untuk kita. Jadi, kita belajar terutama melalui buku ke-12, Seri Sejarah Penebusan, persembahan, cara menyembah dan beribadah pada Allah seperti yang diperintahkan Musa dan melalui Alkitab, dan proses penahbisan dan pelantikan dari imam itu melambangkan hampir seperti nubuat bagaimana Yesus akan datang dan akan ditahbiskan untuk menjadi imam besar kita. Dan lebih lagi Allah berkata kalau kita akan menjadi imamat rajani pada akhir zaman. Jadi kita harus bertanya pada diri kita sendiri, apakah saya telah ditasbiskan oleh Allah? Apakah saya telah dilantik oleh Allah? Apakah saya telah melakukan pekerjaan yang harus saya lakukan sebagai seorang imam? Apakah hidup kamu sempurna? Seperti yang didoakan oleh diaken, kadang-kadang kita melakukan hal yang tidak menyenangkan bagi Allah. Apakah itu berarti kita telah gagal? Apakah kita sempurna atau apakah kita telah gagal? Kalau bukan dua-duanya, apa itu? Pada saat kita beribadah pada Allah, apakah kita beribadah dengan sempurna? Sehingga Allah menerima 100% dari ibadah kamu? Kita tidak bisa melakukannya, kan? Tapi ibadah kita diangkat ke kerajaan Allah, kerajaan surga, dan diterima oleh Bapa kita karena imam yang menjadi perantara bagi kita untuk ibadah ini adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi walaupun kita tidak sempurna dan kita gagal lagi dan lagi, kita memiliki harapan dan kita masih berada di sini, mencoba untuk bertemu dengan Allah, untuk mencapai Dia, karena kita memiliki imam besar kita Yesus Kristus. Kalau tidak, kita tidak punya harapan.
Amin. Jadi saat kita belajar tentang imam, terutama imam besar, dan imam besar pertama adalah Harun dalam bacaan ini. Saat kita memikirkan imam besar pertama kita, seperti yang dikatakan oleh kitab Ibrani, Yesus datang sebagai imam besar yang baru bukan berdasarkan urutan Harun, tapi Melkisedek. Tapi garis keturunan Harun atau urutan Harun itu menjadi bayangan apa yang akan datang tentang Yesus. Jadi mari kita pikirkan tentang upacara penasbisan imam. Imamat pasal 8 mencatat upacara penasbisan yang seperti yang kita telah baca, dan kebanyakan itu tentang lewat saja ya kan, sangat susah untuk dimengerti. Tapi penasbisan untuk menetapkan imam-imam yang memimpin 5 persembahan utama. Harun dan putra-putranya dibasuh dengan air, dikenakan dengan pakaian kudus, dan diurapi dengan minyak untuk dikuduskan. Jadi ciri-ciri utama penasbisan adalah yang pertama, semua prosedur diikuti dalam ketaatan pada firman Allah. Kita terus baca seperti yang diperintahkan oleh Allah. Jadi semua prosedur yang berlaku untuk kita, Allah memanggil kita untuk menjadi imam Dia, menjadi perantara antara Dia dan mereka yang perlu diselamatkan, ya kan? Dan kita ditasbiskan sebagai imamnya. Bagaimana? Dengan mengikuti atau taat pada firman-Nya. Yang kedua, dilaksanakan di depan jemaat secara umum. Jadi menunjukkan keabsahan dan asal-usul ilahi imamat Harun dan putra-putranya. Jadi Allah tidak melakukannya dalam sembunyi-sembunyi. Allah bangga untuk membuatnya menjadi imam besar. Allah bangga untuk menjadikan kamu imamnya di akhir zaman ini. Amin. Kamu bangga? Kamu malu? Apakah kita bangga untuk menjadi pekerjanya? Semua prosedur yang dilakukan oleh Musa pada saat itu, ingat, awal dari imamat, tidak ada yang bisa datang dan masuk ke dalam kemah suci, ya kan? Dan tidak ada imam pada saat itu. Jadi tidak ada yang bisa melakukan apapun untuk menjadi perantara atau memiliki kualifikasi untuk mengikuti instruksi atau perintah Allah. Hanya Musa. Jadi mereka bahkan tidak diizinkan untuk masuk atau menyentuh apapun di dalam kemah suci. Imamat pasal 8 ayat 29, Musa mengambil dada domba itu dan mempersembahkannya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Ini yang harus dilakukan oleh imam kan? Tapi tidak ada imam pada saat itu karena tidak ada yang ditasbihkan pada saat itu. Jadi Musa yang melakukannya. Itulah yang dapat Musa sebagai bagiannya dari domba jantan persembahan penasbihan itu seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Jadi bagian korban keselamatan diperuntukkan bagi imam diberikan kepada Musa. Upacara berlangsung selama 7 hari, seperti yang kita baca, dan tujuan utama upacara adalah kekudusan para imam. Saya terus berkata, kita ditasbiskan terus-menerus untuk bagi Tuhan kita pada akhir zaman. Jadi kita dalam proses. Dan kapan kita ditasbiskan? Itu adalah kekudusan, kita belajar atau kita sedang diubah untuk menjadi kekudusan Allah setiap hari. Dan saya benar-benar berdoa setiap ibadah yang kita miliki, apakah itu ibadah hari Rabu atau hari Minggu, ibadah yang kamu datangi mengizinkan kita untuk semakin dekat dengan kekudusan Allah. Amin. Itu harus kita doakan saat kita datang ke gereja. Allah, izinkan saya masuk ke dalam kudusan kamu. Jadi saya ingin melakukan ini pada ibadah Bible study, tapi setiap ibadah tuh kita harus menyucikan dosa kita. Kamu tidak bisa datang masuk ke dalam pintu ini, ke dalam tempat ibadah, apakah Ezekiel atau Zion, dan memiliki ibadah
dan kamu keluar terus kamu berdosa lagi, kamu tidak boleh melakukan hal itu. Oke? Itu adalah aturan gereja kita. Jangan datang dengan dosa kamu dan kamu ambil lagi, tapi kamu tinggalkan dosa itu dan kamu disucikan dengan darah Yesus Kristus. Itu adalah sikap yang harus kita miliki untuk datang menerima firman. Firman itu adalah darah Yesus Kristus. Dan pada saat firman itu menyentuh saya akan dibersihkan. Semoga kita memiliki iman seperti itu. Tapi bukan dengan sikapnya, oke, saya akan dibersihkan, jadi saya sudah siap untuk keluar, terus kita akan berdosa lebih banyak lagi. Nggak apa-apa, karena setiap kali saya beribadah, saya akan dibersihkan lagi. Bukan seperti itu ya sikapnya, dan saya percaya kalau kita sudah cukup dewasa untuk mengerti hal itu. Jadi apa prosedur untuk penasbisannya? Pertama, mereka harus mempersiapkan persembahan pentasbisan. Harun dan anak-anaknya mempersiapkan persembahan untuk pentasbisan dan datang ke pintu kemah pertemuan. Allah berkata, inilah yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Allah adalah sang pemberi hukum. Yang kedua, upacara pemberian pakaian bagi imam besar dan para imam. Kita baca kalau Musa memberikan pakaian. Buku apa? Kita belajar tentang pakaian imam besar dan imam. Buku 6 kan? Jadi, ya melalui urutan pakaian imam, tapi sebelum memakaikannya, ada ritual pembersihan dengan air. Ia harus dibersihkan. Mengenakan pakaian kudus pada Harun. Harun menunjuk pada imam besar. Lalu setelah memakaikan pakaian pada Harun, mengurapi kepala Harun dengan minyak untuk menguduskannya. Menguduskannya itu untuk membersihkan, untuk menjadikan dia kudus. Mengenakan pakaian kudus pada anak-anak Harun setelah selesai dengan Harun. Lalu setelah itu, ia memberikan persembahan lembu jantan sebagai korban penghapus dosa untuk upacara pentahbisan. Jadi korban penghapus dosa itu harus datang duluan. Karena sampai kita tidak bisa melakukan segala sesuatu dengan Allah sampai dosa kita bisa diselesaikan atau masalah dosa bisa diselesaikan. Korban penghapusan dosa, korban bakar-bakaran. Lalu kita bisa memiliki korban keselamatan dengan Allah. Jadi Harun dan anak-anaknya meletakkan tangan mereka di atas persembahan itu bersama-sama dengan Harun meletakkan kedua tangan mereka di atasnya sebagai wakilnya. Musa melaksanakan semua prosedur itu termasuk menyembelih persembahan itu. Sekali lagi, karena pada saat itu tidak ada imam. Perbedaan dari 5 persembahan yang telah kita pelajari, biasanya persembahan penghapus dosa imam melibatkan percikan darah di dalam tempat kudus dan mengoleskannya pada tanduk-tanduk mezbah pembakaran ukupan. Tapi, upacara pentasbisan, darah dioleskan pada mezbah korban bakaran seperti dalam korban penghapus dosa untuk orang-orang biasa. Berikutnya adalah persembahan domba jantan sebagai korban bakaran. Jadi sebelumnya itu adalah persembahan penghapus dosa. Sekarang itu korban itu menggunakan lembu. Sekarang persembahan korban bakaran itu domba jantan untuk upacara penhabisan. Harun dan anak-anaknya meletakkan tangan mereka di atas persembahan itu. Setelah itu Musa melaksanakan semua prosedur. Berbeda dari 5 persembahan, tidak ada proses pemotongan kulit korban bakaran karena tidak ada imam yang bisa menerima kulitnya. Jadi kulit itu biasa diberikan pada imam, tapi kali ini tidak ada imam, jadi tidak harus melakukannya. Yang berikutnya adalah persembahan domba jantan sebagai persembahan pendamaian. Untuk upacara pentahbisan, Harun dan anak-anaknya meletakkan tangan mereka di atas kurban. Setelah itu Musa melaksanakan semua prosedur. Ritual pembersihan dengan mengoleskan darah pada telinga kanan, ibu jari, dan ibu jari kaki Harun. Jadi ini
dan anak-anaknya ini adalah konsep yang melambangkan darah memaafkan dan menghapus dan membersihkan. Apa yang kita dengar dan mengerti adalah untuk memberikan telinga yang terbuka mendengarkan firman Allah. Jari melambangkan tangan kanan, hal yang kita lakukan. Jari kaki melambangkan kaki, tempat kita pergi. Jadi untuk menguduskan apa yang kita dengar, apa yang kita mengerti, apa yang kita lakukan, dan kemana kita pergi. Ritual pembersihan dengan memercikkan darah dan minyak urapan pada pakaian Harun dan anak-anaknya. Jadi sekali lagi, memercikkan darah dan mengurapi dengan minyak. Jadi maaf karena saya membuat kalian buta. Upacara penabisan itu adalah persembahan pengampunan dosa. Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya di atas persembahan. Binatang ini harusnya bukan lembu tapi harus domba ya, karena domba itu untuk persembahan bakaran dan persembahan perdamaian. Dan berikutnya peraturan upacara penabisan selama 7 hari. Seekor lembu jantan dipersembahkan sebagai korban penghapus dosa setiap hari. 2 ekor domba dipersembahkan sebagai korban bakaran yang terus-menerus setiap hari. Ada hal yang disebut sebagai korban terus-menerus. Artinya ini harus terjadi setiap hari, secara terus-menerus. Jadi satu pada pagi hari dan satu pada petang hari. Tolong kasih tahu saya hal yang kamu lakukan setiap hari. Makan, bukan sikat gigi tapi makan kan, ya. Itu yang diekspresikan oleh Allah. Ini adalah makanan dari Allah. Pagi dan malam. Persembahan bakaran adalah makanan Allah. Seperti Allah makan 2 kali sehari. Makan pagi dan makan malam. Jadi praktek ini harus berlanjut setiap hari. Satu pada pagi hari, satu pada petang hari. Jadi untuk pengertian kamu, Yosefus, ahli sejarah, untuk persembahan bakaran, untuk membuat itu selesai terbakar itu perlu setidaknya 3 jam. Bayangkan kamu membakar seluruh lembu atau domba jantan atau domba ya kan? Untuk seluruh binatang itu bisa terbakar dengan sempurna itu memerlukan setidaknya 3 jam. Jadi bukan proses yang sangat singkat ya. Jadi setelah membaca itu, setelah mendengarkan hal itu, saya pikir mungkin ibadah kita perlu setidaknya 3 jam. Sampai dosa kita itu dibakar sampai habis. Karena kalau terlalu pendek, tidak cukup untuk dosa kamu untuk dibakar semuanya. Ya kan? Ya, enggak? Saya melihat muka-muka serius di sini. Jadi, praktik ini berlanjut bahkan setelah upacara pentahbisan. Yang kedua, upacara pelantikan imam. Jadi apa itu penasbisan dan apa itu pelantikan? Penasbisan seperti yang kita telah baca itu 7 hari. Pelantikan itu setelah 7 hari penasbisan dan akhirnya imam yang ditasbiskan memberikan persembahan yang pertama. Jadi misalnya, saya nggak tahu apakah kamu pernah ke upacara pelantikan pendeta pada penasbisan pendeta. Jadi pada saat upacara penasbisan pendeta, mereka akan ditasbihkan ke pendeta yang senior akan menaruhkan tangan ke kepala pendeta yang baru dan ibadah yang lama. Habis itu pada akhirnya siapa yang memberikan benediction atau doa perdamaian itu adalah pendeta yang baru ditasbihkan. Itu ia memberikan doa pendamaian yang pertama. Nah, itu adalah pelantikannya.
imam besar yang ditasbihkan selama 7 hari, akhirnya ia melakukan persembahannya. Dan itu yang disebut upacara pelantikan imam. Prosedurnya, persiapan upacara, sama seperti pentasbisan, 5 pasal 9 ayat 7, kata Musa kepada Harun, datanglah mendekat kepada mezbah, olahlah korban penghapus dosa dan korban bakaranmu, dan adakanlah pendamaian bagimu sendiri dan bagi bangsa itu. Sesudah itu, olahlah persembahan bangsa itu, dan adakanlah pendamaian bagi mereka seperti yang diperintahkan Tuhan. Ini pertama kali ia menjadi perantara bagi umat-umatnya. Persembahan bagi imam-imam, seekor lembu jantan dipersembahkan sebagai korban penghapus dosa bagi Harun, dan seekor domba jantan yang tidak tercacat dipersembahkan sebagai korban bakaran. Imamat pasal 9 ayat 9. Anak-anak Harun menyampaikan darah lembu itu kepadanya, dan Harun mencelupkan jarinya ke dalam tanah itu dan membukanya pada tanduk-tanduk mezbah. Darah selebihnya dituangkannya pada bagian bawah mezbah. Karena Harun belum masuk ke dalam kemah suci, maka kemah itu tetap tidak tercemar oleh dosa. Jadi sepanjang hari perdamaian, ia harus memercikan darah kepada barang-barang yang ada di dalam kemah suci untuk menguduskannya. Persembahan untuk seluruh umat Israel. Kenapa memberikan persembahan untuk pendeta dulu? Walaupun pendeta itu menjadi perantara, mereka juga berdosa sama tidak seperti Yesus Kristus tidak berdosa. Jadi mereka harus dibersihkan terlebih dahulu sebelum mereka bisa menjadi perantara, ya kan? Dan sama seperti kita, pendeta yang datang menjadi perantara atau memberikan pesan Allah, kita harus berdoa untuk pengampunan Allah dan membersihkan diri kita sendiri sebelum saya bisa memberikan firman yang kudus ini ke dalam mulut saya dan memberikannya kepada kamu. Sama seperti pendeta yang memberikan announcement dan doa, diakan yang memberikan doa, orang anggota-anggota praise. Bahkan kalau kamu tidak mengatakan apapun, walaupun kamu tapi kamu memainkan instrumen untuk AV dan translator, kita menjadi perantara dan melakukan pekerjaan Allah. Kita mengambil bagian dari memberikan firman Allah, dan firman ini adalah darah yang akan membersihkan dosa orang, sangat serius. Dan untuk setiap orang yang melakukan pekerjaan perantara ini, dosa kita harus dibersihkan terlebih dahulu. Dan itu sebabnya ini adalah pekerjaan posisi yang sangat spesial, tapi pada saat yang sama kita harus berhati-hati. Karena mereka yang tidak melakukannya di perjanjian lama akan dibunuh oleh Allah. Itu sebabnya kita diajarkan dan kita dilatih untuk mereka yang datang ke sini. Untuk kalian yang melayani Allah sebelum ibadah, kita harus tentu saja datang dengan tubuh yang bersih, hati yang bersih, dan juga mulut yang bersih. Tolong sikat gigi. Sering sekali orang makan dan datang. Harusnya nggak seperti itu, ya kan? Bawa sikat gigi kamu ke gereja. Kita harus melakukan yang terbaik untuk dibersihkan secara fisik dan secara rohani. Sebelum kita melayani Allah di mezbah. Dan hanya setelah itu, mereka bisa memberikan persembahan bagi seluruh jemaat. Seekor lembu jantan dipersembahkan sebagai korban penghapus dosa bagi
persembahan untuk seluruh umat Israel, persembahan penghapus dosa untuk umat, seekor kambing jantan yang tidak bercacat disembahkan bagi umat sebagai persembahan penghapus dosa. Lalu pembakaran-bakaran untuk umat, lalu persembahan keselamatan untuk umat. Seekor anak lembu dipersembahkan sebagai korban bakaran, lalu seekor jembut jantan dan domba jantan dipersembahkan sebagai persembahan keselamatan bagi umat. Kemuliaan Allah dan tanggapannya terhadap umat upacara pelantikan imam besar. Yang pertama, Harun imam besar memberkati umat. Yang kedua, gambarnya ini ya. Harun dan Musa masuk ke kemah pertemuan bersama-sama. Sesuai dengan Imamat pasal 9 ayat 23, Harun dan Musa keluar dan memberkati umat lagi. Nomor 3. Dan kemuliaan Allah, Tuhan tampak, kemuliaan Tuhan tampak. Jadi kamu lihat ya di sini kemuliaan Tuhan tampak. Api keluar dari hadapan Tuhan dan membakar korban bakaran dan lemak di mezbah. Api keluar dan membakar korban bakaran itu. Kamu bisa bayangkan gak? Saya berdoa semoga doa kita dan ibadah kita, tentu saja kita tidak akan bisa melihat api yang fisik ya untuk datang, tapi saya berdoa kalau api rohani akan datang ke dalam hati kita dan membakar seluruh dosa-dosa kita. Dan inilah api yang mereka diperintahkan untuk tidak boleh dipadamkan, jangan kehilangan api itu. Jadi mereka harus terus-menerus menyalakan api itu dan menyembah api yang Allah berikan kepada mereka. Jadi ini adalah pelajaran untuk kita. Kita tidak boleh kehilangan api itu. Bagaimana kamu tidak bisa kehilangan api itu? Mudah atau tidak? Kamu harus sangat berhati-hati. Kamu harus terus memberikan persembahan. Itu sebabnya disebut sebagai persembahan yang terus-menerus. Kamu harus terus-menerus memberikan persembahan, menyediakan untuk datang, untuk terus terbakar. Alasannya kenapa kita kehilangan api iman itu, karena kita gagal untuk terus-menerus. Kamu pikir imam akan selalu senang untuk memiliki api ini? Enggak. Kamu pikir itu gampang? Enggak. Kadang-kadang mereka tidak pengen, kadang-kadang mereka berantem dengan istrinya, saya nggak tahu. Tapi kadang-kadang hal terjadi kan. Tapi mereka tetap perlu datang dan melanjutkan api ini. Semoga gereja Sion bisa terus melanjutkan api ini. Tidak peduli apakah pendeta kamu lanjut berada di sini atau penetua kita melanjutkan. Saya hanya berkata, apa yang saya katakan, tidak peduli siapa yang ada di sini. Selama jemaat terbangun dan kita bersama-sama, saling membantu, bekerja bersama-sama untuk menjaga api itu. Kadang-kadang api itu padam. Apa yang akan terjadi? Orang yang memiliki api yang lebih besar harus datang semakin dekat untuk menyalakan api itu kembali. Amin. Jadi umat bersorak bersukacita dan tersungkur dalam ibadah saat melihat api Tuhan tersebut. Imamat pasal 9 ayat 22-24, Harun mengangkat kedua tangannya atas bangsa itu lalu memberkati mereka. Kemudian turunlah ia setelah mempersembahkan korban penghapus dosa, korban bakaran, dan korban keselamatan. Masuklah Musa dan Harun ke dalam kemah pertemuan. Setelah keluar mereka memberkati bangsa itu, lalu tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap bangsa itu. Dan keluarlah api dari hadapan Tuhan lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-sorailah mereka lalu sujud menyembah. Yang terakhir, proses upacara penasbisan dan pelantikan. Bisa ditaruh di dalam kalender. Ini adalah pertama kali dalam sejarah manusia yang ditulis oleh pendeta Abraham Park di dalam bukunya, tanggal. Jadi Allah memberikan instruksi kepada Musa pada kenaikan ke-8 dia yang akan kita pelajari minggu depan.
Saya tidak akan mengajarkan pada kamu kenaikan yang keberapa, tapi setelah turun yang ke-8, Musa membangun kemah suci sesuai instruksi Allah, lalu kemah suci itu didedikasikan pada hari pertama, bulan pertama, di tahun kedua. Jadi karena Exodus di tahun 1446 sebelum Masehi, jadi ini terjadi pada tahun 1445 sebelum Masehi. Kamu ikuti saya kan? Jadi kemah suci dedikasi terjadi pada hari pertama. Bisa nggak kamu bayangkan membangun kemah suci itu? Kita belajar di buku ke-9 betapa sulitnya membangun kemah suci itu. Itu bukan hanya kamu sentuh terus buka tendanya. Bukan seperti itu. Ya harus menaruh semua balok-baloknya, panel emasnya, dan segala hal, tiang-tiang, terus pagarnya, kanvas, dan segala sesuatunya, kan? Berapa lama kamu pikir hal itu dilakukan? Mereka melakukannya pada hari ini. Berapa jam kamu perlukan untuk melakukan itu? Saya mungkin sepanjang hari melakukannya tapi tidak bisa selesai. Tapi mereka melakukannya dan mereka harus melalui segala macam persembahan, segala proses itu sebagai bagian dari dedikasi ibadah, upacara dedikasi. Lalu setelah upacara dedikasi itu, pemimpin dari 12 suku itu, Allah menyuruh mereka untuk memberikan persembahan. Jadi pemimpin dari 12 suku itu memberikan lembu dan domba. Mereka memberikan semua barang-barang yang diperlukan untuk memberikan persembahan. Dan ini membawa mereka ke akhir hari itu. Dan mereka mulai memberikan persembahan mereka satu persatu, satu setiap hari. Jadi 1 Yehuda, Isakar, Jebulun, Ruben, dan seterusnya. 1 setiap hari. Dan 12 suku selesai memberikan dedikasi mereka pada hari ke-13 pada bulan itu. Apa yang terjadi berikutnya? Pada hari ke-14 itu adalah Paskah. Tapi setelah hari ke-13, jadi setelah 12 hari suku-suku itu memberikan persembahan dedikasi itu, 7 hari upacara penasbisan dimulai. Jadi pada tanggal 14 dan berakhir pada tanggal 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 hari dari penasbisan imam. Lalu berikutnya itu adalah upacara pelantikan. Dan yang ini terjadi dengan sangat menarik dan sangat ajaib. Hari mereka mulai 7 hari penasbisan itu dimulai dari hari Paskah, dan pada saat mereka selesai itu adalah hari buah pertama. Hari raya buah sulung. Itu adalah hari setelah itulah Sabat pertama setelah Paskah. Hari pertama setelah Sabat setelah Paskah. Jadi Sabat pertama adalah tanggal 19 ya. Dan setelah Sabat itu adalah hari raya buah sulung. Pada waktu Yesus, pada zaman Yesus, apa yang terjadi? Kita akan lihat itu nanti, tapi hal yang terjadi peristiwa pentingnya adalah penasbisan dan pengurapan kemah suci
hari ke-1 bulan ke-1 tahun kedua setelah keluar Exodus, pemimpin dari 12 suku mempersembahkan persembahan untuk penasbisan mezbah oleh para pemimpin 12 suku. Hari kedua hingga hari ke-13 bulan pertama tahun kedua, Paskah pertama di padang gurun. Jadi Exodus pertama mereka itu kan waktu mereka keluar dari Mesir, tapi ini yang pertama yang terjadi padang gurun. Hari ke-14 bulan pertama tahun kedua. 7 hari upacara penasbisan para imam dari hari ke-14 sampai hari ke-20 yang merupakan hari raya buah sulung. Hari raya roti tidak beragi itu dari hari ke-15 sampai hari ke-21 bulan pertama. Dan hari raya buah sulung itu adalah hari ke-20 bulan pertama. Lalu upacara pelantikan para imam hari ke-21 bulan pertama. Dan itulah hari terakhir dari hari raya roti tidak beragi. Kesimpulan, ini adalah cetak biru bagi penasbisan dan persembahan Yesus di kayu salib. Upacara penasbisan dan pelantikan sejati Yesus Kristus sebagai imam besar itu terjadi di kayu salib. Perjamuan Paskah terakhir pada hari pertama hari raya roti tidak beragi selama pelayanan Yesus di bumi adalah peristiwa pertama pada hari itu. Ingat, Paskah adalah awal dari penasbisan. Jadi penyaliban Yesus dimulai pada Paskah. Markus pasal 14 ayat 12, pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid Yesus berkata kepadanya, "Ke tempat mana engkau hendak kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jadi mari kita lihat kalender dari 29 Masehi karena itu adalah tahun di mana Yesus itu disalibkan. Paskah terjadi pada Sabat, itu artinya Paskah tanggal 14 itu hari Sabat, hari Sabtu. Mari saya bandingkan dengan kamu. Hari di sini Paskah itu bukan hari Sabtu, ya kan? Ini penting karena ini Sabat itulah hari di mana mereka tidak boleh melakukan apapun. Pada Paskah, mereka harus membunuh domba dan mereka harus memasaknya dan memakannya. Jadi itu sebabnya itu menjadi sangat rumit. Di sini kita Sabat ada pada hari raya lain, yaitu hari Paskah, ini disebut sebagai Hai Sabat atau Sabat tinggi. Dan kalau ini adalah terjadi hari Jumat itu hari sebelumnya itu menjadi hari persiapan. Jadi persiapan itu adalah hari Jumat sebelum Sabat. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka mempersiapkan segala sesuatunya dan mereka melakukan apa yang harus mereka lakukan pada hari Paskah biasa sehari sebelumnya, hari persiapan itu. Kamu ngerti sejauh ini? Nah, itu disebut hari persiapan Paskah. Saya ulang lagi ya, nggak apa-apa, saya bisa tidur hari ini di sini, begitu juga dengan kamu. Untuk sahabat Agung, biasanya pada tanggal 14 hari Sabat, mereka harus membunuh lembu dan memakannya. Membunuh domba dan memakannya. Mereka tidak bisa melakukannya kalau hari Paskah itu adalah hari Sabat, karena hari Sabat kamu tidak boleh melakukan apapun. Jadi kapan kamu melakukannya? Sehari sebelumnya. Hanya pada tahun di mana hari raya ini terjadi pada hari Sabat. Jadi pada tahun itu
Sabat ini disebut sebagai Sabat Agung. Dan sehari sebelumnya disebut hari persiapan Paskah. Ngerti? Kamu pengen tinggal di sini? Atau kamu ngerti? Ngerti ya? Jadi kalau kita lihat ayatnya, Lukas pasal 23 ayat 54, itulah hari persiapan. Hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Itulah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Itu sebabnya mereka harus siap-siap untuk penyaliban Yesus. Yohanes pasal 19:31, karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Itulah Sabat yang besar atau Sabat Agung. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Karena pada Sabat kamu tidak bisa memiliki mayat-mayat tergantung di salib. Kamu ngerti sejauh ini? Jadi ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani berkata, namun bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Ini menunjukkan titik penyerahan dirinya sepenuhnya dan menerima penasbisan sebagai imam besar sejati. Dan ia maju lebih sedikit lagi merebahkan diri ke tanah dan berdoa sekiranya mungkin saat itu. Lalu daripadanya katanya, Ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tapi jangan apa yang aku kehendaki melainkan apa yang engkau kehendaki. Menjadi imam besar atau menjadi imam Allah, kadang-kadang itu tentang mengambil cawan. Jadi apa yang terjadi? Hari Jumat, perjamuan terakhir, kita harus pikirkan ini, mengerti ini. Kalau hari Yahudi dimulai dari jam 6 malam atau sesudah matahari terbenam, malam lalu pagi. Jadi setelah malam, setelah matahari terbenam, hari mulai sampai pagi berikutnya. Jadi perjamuan terakhir mungkin bisa kita anggap sebagai hari Jumat, hari Kamis malam ya, tapi sudah dianggap sebagai hari Jumat oleh orang Yahudi. Jadi perjamuan terakhir Yesus membasuh kaki murid-muridnya lalu berdoa di Taman Getsemani, lalu penyaliban terjadi di pagi berikutnya, tapi itu masih di tanggal 13 sesuai dengan hari orang Yahudi. Pada Sabat Agung atau Sabat Besar, Yesus beristirahat di kuburan milik Yosef Arimatea. Lalu ia bangkit pada hari subuh. Itu adalah hari raya buah sulung. Kamu ingat gak kalau sebelumnya itu hari raya buah sulung itu kan terjadi sangat jauh kan? Tapi di sini terjadi seperti 2 hari berikutnya. Kenapa? Karena aturannya adalah Paskah itu adalah hari pertama dari hari raya roti tak beragi, tapi periode roti tak beragi dimulai hari berikutnya. Jadi season masa-masa ini disebut sebagai masa roti tak beragi, tapi secara kamu spesifik dari Paskah, maka hari berikutnya adalah hari raya roti tak beragi. Kamu nggak ngerti sekarang nggak apa-apa, kamu akan ngerti ini di berikutnya. Tapi kapan hari raya roti tak beragi itu terjadi, itu berlangsung selama 7 hari kan. Tapi selama periode itu akan ada Sabat pertama kan. Itu kapan? Oh ya di sini, ini adalah
hari yang sama. Lalu hari berikutnya itu adalah hari raya buah sulung. Jadi Yesus wafat pada hari Jumat ini karena penyalipan di sini. Lalu sesuai dengan pem- pa- perhitungan secara Alkitab yang menghitung hari itu juga, berarti hari pertama itu hari Jumat, hari kedua hari Sabtu, hari ketiga itu adalah hari Minggu, dan ia menjadi buah buah sulung dari kebangkitan. Itu begitu banyak informasi di sini. Kita akan lakukan lagi. Saya lihat kamu sudah bingung. Nggak apa-apa. Udah segitu aja. Oke, sekali lagi. Saat kita mempelajari imamat, kita menyadari hukum yang Allah berikan pada kita bukan hanya ritual, instruksi. Melalui ini, kamu ambil semua lembu, domba jantan. Kamu lihat artinya Allah meneriakkan dengan suara keras kedatangan Yesus Kristus, dan melalui imamat Allah membuat pernyataan yang besar untuk kita yang ada di akhir zaman. Semua yang ia akan hakimi dan kepada mereka yang akan ia selamatkan. Ia telah menulisnya di buku imamat ini dan ia melakukannya di kitab Wahyu. Jadi Allah memanggil kita sekarang untuk menjadi imam, untuk menjadi imamnya. Semoga kita dibersihkan sebagai imam, dan semoga Allah menggunakan kamu sebagai perantara untuk keluarga kamu, untuk teman-teman kamu, untuk tetangga kamu. Dan besok kita akan pergi menyanyi carols ya, tapi mari kita pikirkan kita hanya menyanyi, tapi kita pergi sebagai imam dari Allah dengan hati yang penuh doa. Dan melalui keberadaan kita, Allah akan menyelamatkan dan menyentuh hati-hati orang yang ada di sana. Kemanapun kamu pergi, sekarang kamu adalah imam Allah. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih karunia-Mu. Terima kasih mengajarkan kami melalui imamat, melalui seri sejarah penebusan, buku ke-12. Kami berdoa Bapa, dan kami tidak bisa percaya kalau saya, orang yang lemah, berdosa, dan lemah ini bisa dipanggil sebagai imam dari Allah. Tapi Engkau memanggil kami. Engkau memberikan kepada kami pangkat yang tidak pantas kita miliki. Dan kami berdoa, Tuhan kita Yesus Kristus menjadi perantara kami. Kau adalah imam besar kami. Tolong bantu kami untuk menjadi imam kecil yang bisa mengikuti kamu. Dan Bapa, gunakan kami, gunakan setiap kami, anggota Gereja Sion, untuk menjadi perantara hidup kamu bagi banyak orang, untuk menyampaikan berkat-Mu kepada banyak orang, dan membawa banyak orang ke hadapan-Mu. Terima kasih atas kasih karunia-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dengan proses syukur. Amin. Mari kita bersyukur pada Allah.